Baiklah, kita akan lanjut pembahasan kita, yaitu mengenai potensial sel. Pada diagram sel Galvani sebelumnya, kita tahu bahwa sel Galvani CuAg itu besar potensial selnya adalah 0,46. Nah, pada sel Galvani, yaitu terjadi perubahan energi reaksi spontan menjadi energi listrik, yaitu dari energi kimia yang dihasilkan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini kita ketahui nilainya dari perbedaan potensial antara dua elektroda atau yang disebut dengan potensial sel. Jadi pada sel Galvani itu elektron mengalir secara spontan dari elektroda negatif ke elektroda positif yang potensial listriknya lebih positif. Pada sel Galvani CuAg, elektron bergerak dari elektroda Cu menuju elektroda Ag. Artinya apa? Berarti potensial listrik pada Ag lebih besar atau lebih positif daripada potensial listrik pada elektroda Cu, sehingga elektron bergerak dari Cu menuju Ag. Nah, perbedaan potensial dari dua elektroda ini, jika S-selnya atau potensial selnya lebih besar dari 0, maka proses berlangsung spontan. Jika lebih kecil dari 0, tidak spontan, dan prosesnya setimbang jika S-selnya adalah 0. Dan perlu kita ingat bahwa satuan potensial sel adalah volt. Kemudian potensial sel standar. Potensial sel standar atau enol sel diukur pada suhu tertentu, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan pada komponen keadaan standar. Apa saja keadaan standarnya? Yaitu pada tekanan 1 atm untuk gas, pada konsentrasi 1 molar untuk larutan, dan elektrodanya harus berupa padatan murni. Ini adalah gambar sel Galvani seng tembaga ZnCu pada keadaan standar, di mana dihasilkan potensial sel sebesar 1,10 volt. Jadi ini reaksinya, Zn padat ditambah Cu2 positif aquos dalam konsentrasi 1 molar menjadi Zn2 positif aquos konsentrasi 1 molar ditambah Cu padat. Dan dari beda potensial listrik dari kedua elektrodanya adalah 1,10 volt. Reaksi sel adalah gabungan dari reaksi oksidasi di anoda dan reduksi di katoda. Jadi, setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi ketika digabungkan maka disebut dengan reaksi sel. Reaksi oksidasi menghasilkan potensial oksidasi standar enol oksidasi. Kemudian reaksi reduksi menghasilkan potensial reduksi standar enol reduksi. Nah, untuk sel Galvani yang sebelumnya, di mana yang mengalami oksidasi adalah logam Zn menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Kemudian yang mengalami reduksi adalah Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu, di mana elektron yang terlibat dalam sel volta ini adalah 2 elektron. Sehingga reaksi selnya adalah Zn solid ditambah Cu2 positif aquos menjadi Zn2 positif aquos ditambah Cu solid. Dan untuk mengetahui potensial elektroda standarnya dengan cara enol sel sama dengan enol anoda ditambah enol katoda.
potensial elektroda standar harus selalu mengacu pada potensial reaksi reduksi. Jadi biasanya juga disebut di buku itu adalah potensial reduksi standar. Atau yang lebih familiar disebut dengan potensial elektroda standar. Artinya, potensial elektrodanya ini mengacu kepada reaksi reduksi, bukan reaksi oksidasinya. Kita perhatikan, Zn di reaksi yang di atas itu mengalami oksidasi. Karena potensial elektroda itu mengacu pada reaksi reduksi, maka reaksi kita balikan. Sehingga Zn2 positif aquos ditambah 2 elektron negatif menjadi Zn dalam fase solid. E0 anoda sama dengan E0 Zn2 positif Zn. Nah, itu dalam reaksi reduksi. Kemudian Cu sama ya karena memang Cu mengalami reduksi. Sehingga E0 anodanya bernilai negatif. Karena apa? Karena dibalikkan dari reaksi oksidasi menjadi reaksi reduksi. Sehingga E0 sel sama dengan E0 anoda ditambah E0 katoda. Karena reaksi dibalikkan harus menjadi reduksi, sehingga bernilai min E0 anoda ditambah E0 katoda sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Sehingga untuk menentukan E0 sel itu adalah E0 katoda dikurang E0 anoda. E0 katoda adalah potensial reduksi standar di katoda dan E0 anoda adalah potensial reduksi standar di katoda. Reaksi redoks berlangsung secara spontan apabila tadi E0 selnya lebih besar dari 0. Sehingga ketika kita ingin membuat reaksi atau proses spontan, kita harus mencari E0 elektroda yang lebih positif agar nanti ketika dikurangkan dengan E0 redoksi yang lebih negatif hasilnya menjadi positif agar reaksi berlangsung atau prosesnya spontan. Dalam sel volta, setengah sel dengan E0 reduksi lebih positif mengalami reduksi di katoda, sedangkan setengah sel dengan E0 reduksi lebih negatif mengalami oksidasi di anoda. Contohnya sebagai berikut. Diberikan data reaksi setengah reaksi berikut. Jadi, ketika kita mau menentukan E0 sel, kedua elektrodanya harus dalam reaksi reduksi. Ag positif ditambah elektron negatif menjadi Ag. E0 selnya, E0-nya adalah 0,8 volt. Sedangkan Sn2 positif ditambah 2 elektron menjadi Sn, E0-nya adalah min 0,14 volt. Dari kedua elektroda ini, yang lebih positif adalah Ag daripada Sn. Sehingga pada anoda yang terjadi adalah reaksi Sn menjadi Sn2 positif. Sedangkan pada katoda yang terjadi adalah Ag positif ditambah elektron menjadi Ag. Yang jadi kesimpulannya adalah yang lebih positif itu yang mengalami reduksi dan yang lebih negatif mengalami oksidasi. Sehingga kita bisa menuliskan reaksi keseluruhan redoksnya adalah dengan cara menyamakan jumlah elektron yang digunakan dalam reaksi ini
yaitu Sn ditambah 2Ag menjadi Sn2 positif ditambah 2Ag. Dan untuk menghitung nilai E0 selnya, yaitu dengan cara mengurangi E0 katoda dikurang E0 anoda. Setelah kita mengetahui mana yang oksidasi dan mana yang reduksi, kita juga mengetahui mana yang merupakan katoda dan mana yang merupakan anoda. Ingat, anoda oksidasi, katoda reduksi. Sehingga yang mengalami kita harus mengurangkan E0 katoda dikurang E0 anoda. Di mana yang bertindak sebagai katoda adalah Ag dan yang bertindak sebagai anoda adalah Sn, sehingga diperoleh 0,80 volt dikurang min 0,14 volt dan dihasilkan E0 sel positif 0,94 volt. Artinya reaksi ini berlangsung. Nah, ada contoh lainnya yaitu reaksi antara Al ditambah Fe2 positif menjadi Al3 positif ditambah Fe. Apakah reaksi ini berlangsung spontan? Pertama-tama kita buat setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Kemudian, kita lihat data potensial reduksi standar. Kita tahu dari data kita peroleh bahwa E0 dari Fe2 positif, Fe adalah min 0,44 volt. Sedangkan E0 dari Al3 positif Al adalah min 1,66 volt. Nah, untuk mengetahui mana yang bersifat reduksi, mana yang bersifat mengalami reduksi, dan yang mana yang mengalami oksidasi, kita lihat bahwa yang mengalami reduksi adalah yang nilainya lebih besar. Sehingga dari sini kita tahu bahwa nilai min 0,44 lebih besar daripada min 1,66. Sehingga jika Fe mengalami reduksi, maka Fe bertindak sebagai katoda, sehingga yang mengalami oksidasi bertindak sebagai anoda. Untuk menghitung E0 selnya, yaitu dengan cara E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Seperti rumus sebelumnya ya, mana E0 katodanya adalah min 0,44 dikurang E0 anoda min 1,66, sehingga diperoleh beda potensial sel standarnya adalah positif 1,22, sehingga dapat dikatakan reaksi ini berlangsung spontan. Lalu bagaimana kita menentukan E0? Nah, kan tadi kita bahas ada data tabel potensial elektroda standar. Nah, potensial elektroda standar tadi itu dasarnya dari reaksi reduksinya ya. Nah, seperti kita ketahui tadi, ada nilai potensial reduksi setengah sel seperti E0 dari Zn2 positif Zn, kemudian E0 dari Cu2 positif Cu, yang nilainya itu sebenarnya tidak bernilai mutlak. Nah, nilainya ada karena adanya nilai potensial relatif terhadap nilai pembandingnya. Jadi, nilainya itu bersifat relatif terhadap nilai potensial pembanding. Nah, nilai potensial pembanding ini disepakati itu adalah E0 pembanding adalah 0,00. Lalu, adakah reaksi yang nilai potensial reaksinya 0,00 volt? Ada, yaitu reaksi setengah sel dari elektroda hidrogen standar atau yang disebut dengan EHS. Nah, kita lihat gambar. Di sini ilustrasi dari EHS atau elektroda hidrogen standar, yaitu EHS ini merupakan percobaan di mana gas hidrogen itu dialirkan dengan tekanan 1 atm pada
permukaan elektroda platina. Nah, jadi di sini ada gas hidrogen dialirkan, dan gas hidrogennya itu tekanannya 1 atm, dialirkan ke elektroda platina. Platina ini merupakan elektroda inert ya, tidak ikut bereaksi. Kemudian dicelupkan dalam suatu larutan asam. Nah, ini contohnya larutan asamnya adalah 1 molar HCl. Konsentrasinya harus 1 molar ya, kemudian tekanannya harus 1 atm. Lalu bagaimana caranya EHS atau elektroda hidrogen standar ini dapat kita gunakan untuk menentukan potensial sel dari elektroda lain? Nah, pada gambar ini reaksi yang terjadi adalah 2H positif ditambah 2 elektron menjadi H2 dengan N0-nya adalah 0,00. Nah, jika kita mau menentukan potensial sel dari sebuah katoda M dalam larutan Mn positif dengan yang bertindak sebagai anodanya adalah elektroda hidrogen standar atau EHS, maka reaksi sel yang terjadi adalah setengah NH2 ditambah Mn positif menjadi NH positif ditambah M. Dan notasi selnya sebagai berikut. Dalam hal ini, elektroda yang digunakan pada anodanya adalah PT. Sedangkan elektroda pada larutan Mn-nya adalah katoda M. Untuk menghitung potensial selnya, maka N0 sel sama dengan N0 katoda dikurang N0 anoda. Yang mana di sini bertindak sebagai katoda adalah katoda M dalam larutan Mn ya. Jadi N0 Mn M dikurang N0 H positif H2. Nah, berikut ini adalah contoh untuk mengetahui potensial sel dari suatu elektroda. Nah, sel volta yang terdiri dari logam Cu dalam larutan Cu2 positif 1 molar dan elektroda hidrogen standar dengan model percobaan pada gambar memiliki potensial sel 0,337 volt. Nah, yang ditanya berapakah N0 dari Cu2 positif Cu. Nah, jadi yang di sini kan seperti yang kita bahas sebelumnya, EHS itu berfungsi sebagai anoda, berarti logam Cu dalam larutan Cu2 positif ini berfungsi sebagai katoda. Berarti yang ditanya adalah N0 dari Cu2 positif Cu. Sudah diketahui bahwa N0 selnya 0,337 dan EHS-nya 0,00 volt. Jadi kita tinggal mencari berapa nilai dari N0 Cu2 positif Cu. Berikut ini gambarnya. Nah, jadi dari gambar ini kita tahu bahwa pada wadah sebelah kiri itu adalah anoda EHS, yaitu di mana anoda EHS ini dicelupkan ke dalam 1 molar HCl dan digunakan elektroda platina yang dialiri gas H2. Nah, ingat dalam hal ini untuk menghitung N0 itu harus dalam keadaan standar. Artinya apa? Dalam tekanan 1 atm dan dalam konsentrasi larutan 1 molar. Nah, pada wadah yang sebelah kanan itu terdapat larutan 1 molar CuSO4 dengan elektroda Cu dan jembatan garamnya adalah KCl. Nah, kedua wadah ini kemudian elektrodanya dihubungkan dengan kabel, kemudian diukur potensial selnya. Setelah diukur potensial selnya, diketahui bahwa nilai potensial selnya adalah 0,337. Jadi yang mengalami reduksi adalah Cu2 positif dan yang mengalami oksidasi adalah H2. Oke. Nah, dari sel volta tadi kita tahu bahwa ion Cu bergerak ke katoda Cu dan mengendap, tereduksi menjadi Cu. Dan gas H2 larut dan mengalami oksidasi menjadi ion H positif. Nah, reaksi yang terjadi di anoda dan di katodanya adalah kita tahu bahwa EHS itu bertindak sebagai anoda, berarti gas H2 menjadi 2H positif ditambah 2 elektron. N0-nya adalah 0,00 volt. Dan yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, itu yang ditanya, berapa N0-nya. Nah, kemudian reaksi sel secara keseluruhannya H2
ditambah Cu2 positif menjadi 2H positif ditambah Cu E0 selnya adalah 0,337. Nah, kita tahu bahwa ini notasi selnya ya. Untuk menghitung potensial sel itu sama dengan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, gimana? Yang diketahui adalah E0 sel dan yang ditanya adalah E0 katoda. Nah, E0 anodanya diketahui 0,00 volt. Sehingga E0 dari katoda atau E0 Cu2 positif Cu adalah positif 0,337 atau positif 0,34 volt. Nah, jadi untuk menilai potensial sel dari potensial elektroda dari satu elektroda itu nilainya relatif. Nilainya bergantung dari nilai pembanding. Nah, nilai pembandingnya tadi apa? Adalah EHS, elektroda hidrogen standar. Namun, bisa juga EHS ini bertindak sebagai katoda jika yang ditanya adalah anoda M. Nah, persamaan reaksinya adalah NH positif ditambah M menjadi setengah NH2 ditambah Mn positif. Nah, notasi selnya sebagai berikut dengan elektroda PT. Nah, adapun potensialnya berarti kebalikannya, E0 sel sama dengan bukan kebalikannya, sama seperti sebelumnya, E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Jadi, EHS ini bisa bertindak sebagai anoda ataupun katoda karena nilainya adalah 0 volt ya. Contoh lainnya. Sel volta yang terdiri dari logam Zn dalam larutan Zn2 positif 1 molar dan EHS dengan model percobaan sebagai berikut. Nah, dari diagram ini kita mengetahui bahwa di sini elektron bergerak dari Zn menuju H2. Artinya apa? Berarti berarti dari diagram ini kita tahu bahwa yang bertindak sebagai katodanya adalah H2 atau elektron hidrogen standar dan yang bertindak sebagai anodanya adalah Zn. Nah, kita tuliskan reaksi reduksi dan oksidasi dari keduanya. Nah, ingat dalam penentuan ini harus ada dalam keadaan standar, yaitu tekanan 1 atm dan konsentrasi 1 molar. Zn menjadi ion Zn2 teroksidasi dan elektroda pembanding dihasilkan gas H2 yaitu dihasilkan gas H2 yang berasal dari H positif tereduksi menjadi H2. Nah, kita tuliskan masing-masing reaksi di anoda dan katodanya. Tadi kan sudah kita ketahui yang mana mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi, sehingga kita bisa mengetahui mana yang anoda, mana yang katoda. Nah, setelah dituliskan reaksi selnya, kita dapat menuliskan notasi selnya juga. Ya, mengenai notasi sel sudah dibahas ya di sebelumnya. Itu di mana anoda di sebelah kiri, katoda di sebelah kanan, dan di antara keduanya dipisahkan oleh jembatan garam. Fase padat di paling ujung atau fase gas yang di paling ujung, dan fase cairnya berada di tengah-tengah sebelum jembatan garam dan sesudah jembatan garam. Kemudian potensial selnya dengan cara menghitung E0 katoda dikurang E0 anoda. Yang mana bertindak sebagai katoda adalah EHS dan yang ditanya adalah E0 anoda. Sehingga dari percobaan ini E0 selnya adalah 0,76 sehingga dapat diketahui bahwa E0 anodanya adalah E0 Zn2 positif, Zn adalah min 0,76 volt. Nah, setelah tadi kita mendapatkan potensial elektroda dari
Zn2+, kemudian potensial elektroda dari Cu2+, kita dapat menggabungkan keduanya untuk mengetahui potensial sel dari sel Galvani ZnCu. Nah, sama seperti ini pernah dibahas di gambar sebelumnya ya. Ada dua wadah. Wadahnya ini diisi dengan dua larutan, yaitu ZnSO4 dan CuSO4. Nah, dari percobaan ini kita dapat melihat bahwa elektron bergerak dari Zn menuju Cu. Artinya apa di sini? Berarti elektroda Cu potensial listriknya lebih besar daripada elektroda Zn, sehingga Cu bertindak sebagai katoda dan Zn bertindak sebagai anoda. Setelah itu kita bisa tahu juga yang katoda berarti mengalami reduksi, yang anoda mengalami oksidasi. Nah, jadi di sini Zn teroksidasi di anoda dan Cu2 positif tereduksi di katoda. Untuk NO selnya berarti NO katoda dikurang NO anoda. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah dapat potensial elektroda dari masing-masing. Potensial elektroda dari masing-masingnya dari Zn dan Cu. Nah, potensial elektroda dari Zn adalah 0,34 dan potensial elektroda dari Zn adalah 0,76. Sehingga NO selnya adalah positif 1,10 volt. Nah, berarti karena NO selnya lebih besar dari 0, reaksi ini berlangsung spontan. Nah, lalu bagaimana kekuatan relatif reduktor dan oksidator? Jadi misalnya tadi semua elektroda tadi sudah dihitung potensial elektrodanya. Berdasarkan persamaan reaksi redoks spontan dalam sel volta, bahwa NO katoda itu lebih besar daripada NO anoda. Nah, kemudian makin besar nilai NO reduksi setengah sel reduksi, maka makin besar kecenderungan reaksi reduksi terjadi. Sifat oksidator makin kuat dan sifat reduktornya semakin lemah. Nah, untuk beberapa reaksi reduksi berikut ini, ketika kita ketahui potensial elektrodanya, maka kita dapat menentukan urutan kekuatan oksidatornya. Ingat, yang oksidator itu adalah yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Nah, jadi di sini urutan kekuatan oksidatornya, di mana yang paling besar adalah Cu2 positif, kemudian H itu 0, kemudian yang paling kecil adalah Zn. Nah, sedangkan kekuatan reduktornya kebalikannya, Zn, kemudian H2, kemudian Cu. Nah, ini data potensial elektroda standar. Tadi didapatkan nilai potensial elektroda standarnya dengan cara membuat sel Galvani dengan EHS ya. Nah, diperolehlah nilai elektroda potensial elektroda standarnya atau potensial reduksi standarnya. Nah, jadi semuanya itu dalam bentuk reaksi reduksi. Ya, coba diperhatikan semuanya dalam bentuk reaksi reduksi. Lalu gimana nanti kalau hasil yang diminta dia sebagai reaksi oksidasi? Maka tinggal dibalikkan dan nilai potensial elektrodanya juga berubah tandanya. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwa semakin ini disusun berdasarkan potensial elektrodanya ya. Semakin
ke bawah itu kekuatan reduktor bertambah, sedangkan semakin ke atas kekuatan oksidatornya semakin bertambah. Berarti yang merupakan oksidator paling kuat adalah yang CF, sedangkan yang merupakan reduktor terkuat adalah Li positif. Yaitu oksidator terkuat, reduktor terkuat. Ya. Kemudian dari tabel tadi disusun sebuah deret yang disebut dengan deret volta atau deret keaktifan logam. Deret volta adalah urutan ion-ion berdasarkan peningkatan nilai potensial elektroda standar, yaitu yang seperti di gambar berikut ini. Nah, semakin kiri kedudukan suatu logam dalam deret volta, maka semakin reaktif, makin mudah melepaskan elektron, dan juga merupakan reduktor yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin kanan kedudukan logam dalam deret volta atau ion dalam deret volta ini, maka logam semakin kurang reaktif, semakin sukar melepaskan elektron, dan kationnya merupakan oksidator yang semakin kuat. Nah, di sini elektroda pembandingnya adalah hidrogen, ya. Posisi pembandingnya adalah hidrogen pusatnya. Nah, berikut ini contoh soalnya. Mengacu pada deret volta, manakah dari reaksi-reaksi berikut yang dapat berlangsung secara spontan? Nah, ini ada reaksi Al ditambah Cu2 positif menjadi Al3 positif tambah Cu, kemudian ada Ag ditambah Zn2 positif menjadi Ag positif ditambah Zn. Nah, dalam deret volta yang seperti saya jelaskan sebelumnya, makin ke kanan, ion logam makin mudah tereduksi, sedangkan makin ke kiri, logam makin mudah teroksidasi. Nah, reaksi redoks akan terjadi secara spontan jika ion logam kanan direaksikan dengan logam kiri. Nah, kita lihat di sini berdasarkan deret volta, reaksi 1 itu berlangsung spontan, sedangkan reaksi 2 berlangsung tidak spontan. Nah, kita harus melihat di sini posisi dari masing ion logamnya. Agar terjadi secara spontan, maka ion logam kanan direaksikan dengan ion logam kiri. Kita tahu bahwa patokannya kan H, ya, Cu berada di sebelah kanan, Al berada di sebelah kiri, sehingga reaksi yang nomor 1 berlangsung spontan. Sedangkan reaksi nomor 2, Ag dan Zn sama-sama berada di sebelah kiri. Nah, kita akan bahas mengenai penulisan reaksi redoks spontan. Nah, data E0 atau potensial sel dapat digunakan untuk meramalkan arah reaksi. Dalam reaksi sel tembaga sebagai berikut ini, yaitu Zn ditambah Cu menjadi Zn2 positif tambah Cu. Nah, ini kan reaksi bolak-balik, ya. Yang ditanyakan ke arah manakah reaksi berlangsung spontan. Nah, dalam reaksi tersebut dapat kita lihat bahwa Zn dan Cu zat pereduksi yang berperan sebagai reduktor, dan Zn2 positif dan Cu2 positif adalah zat pengoksidasi, yaitu zat yang berperan sebagai oksidator. Reduktor dan oksidator yang lebih kuat bereaksi secara spontan menghasilkan oksidator dan reduktor yang lebih lemah. Reduktor kuat itu berarti E0-nya lebih negatif, sedangkan oksidator kuat E0-nya lebih positif. Berdasarkan data potensial standar, bahwa
Zn merupakan reduktor yang lebih kuat dibandingkan Cu. Sedangkan Cu2 positif adalah oksidator yang lebih kuat dibandingkan Zn. Jadi, untuk reaksi ini berlangsung spontan, maka reaksi yang berlangsung spontan adalah reaksi yang berlangsung ke arah kanan. Nah, jadi, kita bisa meramalkan arah reaksi yang berlangsung spontan berdasarkan data potensial standar. Nah, kita bandingkan di antara ion-ion itu mana yang bersifat reduktor yang lebih kuat, mana yang bersifat oksidator yang lebih kuat. Nah, contoh lainnya, reaksi manakah yang berlangsung spontan? Jadi di sini ada dua reaksi, Li ditambah Cu2 positif menjadi Li positif tambah Cu, kemudian ada Ag ditambah Fe2 menjadi Ag positif ditambah Fe. Manakah yang berlangsung spontan? Nah, kita dapat melihat dari tabel data potensial elektroda standar. Nah, di sini kita bandingkan Li dengan Cu. Li merupakan reduktor yang lebih kuat dibandingkan Cu. Kemudian Cu2 positif oksidator yang lebih kuat dibandingkan Li positif. Jadi reaksi yang pertama dapat dikatakan berlangsung spontan. Kemudian yang kedua, Ag dengan Fe2 positif. Ag adalah reduktor yang lebih lemah dibandingkan Fe. Sedangkan Fe adalah oksidator yang lebih lemah dibandingkan Ag. Nah, artinya reaksi yang kedua ini tidak berlangsung secara spontan.